Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Leni Nur Hamimah, NIM 203190257, akan sedikit mempresentasikan yang berjudul model-model pembelajaran. Baik, langsung saja. Yang pertama, ada pengertian model pembelajaran. Strategi menurut Camp 1995 adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajarannya dapat dicapai secara efektif dan efisien. Menurut Dick and Carey 1985 juga menyebutkan bahwa strategi pembelajaran adalah suatu perangkat materi dan prosedur pembelajaran yang digunakan secara bersama-sama untuk menimbulkan hasil belajar pada peserta didik atau siswa. Jadi, bisa ditarik kesimpulan dari dua peneliti tersebut, terjadinya kegiatan pembelajaran itu harus ada guru dan siswa agar bisa terjadi seperti pembelajaran pada umumnya. Jadi jika hanya ada guru tapi tidak ada siswa, itu tidak akan terjadi pembelajaran. Atau ada siswa tapi tidak ada gurunya, itu juga sama saja tidak terjadi pembelajaran. Dia seperti itu. Selanjutnya yang B, ada model-model pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu ada model-model atau ada beberapa karakter dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada jalan pelajaran konsentris. Apa sih jalan pelajaran konsentris itu? Jadi pada jalan pembelajaran ini seluruh bahan pembelajaran dijalani beberapa kali dan permulaannya hingga akhir, dimulai dari yang paling mudah dan yang paling kecil. Yang kedua, ada jalan pelajaran sukesesif. Sukesesif artinya urutan atau berturut-turut di dalam jalan pembelajaran itu di seluruh bahan hanya dilalui satu kali karena pengajaran maju secara berurutan. Yang ketiga, jalan pelajaran sintesis. Jalan pelajaran ini menunjukkan kegiatan belajar mengajar seharusnya dimulai dari mempelajari unsur-unsur atau bagian-bagian untuk selanjutnya membuat kesimpulan atau merumuskan keseluruhan. Dalam pengajaran membaca misalnya, jalan pengajaran ini hanya akan dilakukan dengan memulai proses pengajaran dengan mengenali huruf-huruf atau kata-kata, suku kata, atau lanta kata, atau kalimat selanjutnya cerita. Yang keempat, pembelajaran analisis. Jalan pembelajaran ini merupakan kebalikan jalan pelajaran sintesis, dimulai dari yang umum menuju yang khusus. Dari kebutuhan menuju bagian-bagian, prinsip yang mendasarinya ialah metode deduktif. Keempat jalan pembelajaran yang ada di atas tadi, yang sudah saya sebutkan tadi, itu masih bisa digunakan sampai sekarang. Selanjutnya ada ciri-ciri model pembelajaran. Jadi di dalam model pembelajaran itu juga ada ciri-cirinya. Yang pertama, model ini dirancang untuk melatih partisipasi dalam kelompok secara demokratis. Yang kedua itu ada mempunyai misi atau tujuan pendidikan yang tertentu. Yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang keempat, memiliki bagian-bagian model. Yang kelima, memiliki dampak sebagian akibat terapan model pembelajaran. Yang keenam, membuat persiapan mengajar. Jadi seperti itu ciri-ciri model pembelajaran. Yang keempat, ada jenis model-model pembelajaran. Yang pertama, langsung saja, model pembelajaran pemrosesan informasi. Menjelaskan bagaimana cara individu memberi respon yang datang dari lingkungannya dengan cara memecahkan masalah serta menggunakan simbol-simbol verbal dan nonverbal. Dan yang kedua, ada model pembelajaran person, merupakan rumpun model pembelajaran yang menjelaskan kepada proses pengembangan kepribadian individu peserta didik dengan memberikan
kehidupan emosional. Yang ketiga itu ada model pembelajaran sosial, menerapkan pada usaha mengembangkan kemampuan peserta didik agar memiliki kecakapan untuk berhubungan dengan orang lain secara usaha realitas sosial. Inti dari model sosial ini adalah energi atau tenaga yang menerapkan model sosial pembelajaran diarahkan pada upaya melibatkan peserta didik dalam menghayati, mengkaji, menerapkan dan menerima fungsi dan peran sosial. Dan yang terakhir ada model pembelajaran sistem perilaku dalam pembelajaran, dibangun atas dasar kerangka teori perilaku. Melalui teori ini siswa dibimbing untuk mendapatkan atau untuk dapat memecahkan masalah belajar melalui penguraian perilaku ke dalam jumlah yang kecil dan berurutan. Berikut tadi adalah presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.